Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novia Rovalanda Sembiring, NPM 2014344143. Saya akan memaparkan materi mengenai pengertian magnet, sifat-sifat magnet, jenis-jenis magnet, cara membuat magnet, bentuk-bentuk magnet, dan cara menghilangkan sifat kemagnetan. Oke, langsung saja ke yang pertama, yaitu pengertian magnet. Magnet adalah jenis batuan yang memiliki kemampuan bisa menarik benda-benda tertentu. Kalau menurut pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, magnet diartikan sebagai bahan yang bisa menarik logam besi. Kata magnet sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetis litos. Sifat-sifat magnet. Yang pertama, magnet bisa menarik benda tertentu. Yang kedua, magnet memiliki dua kutub. Yang ketiga, kutub yang berbeda akan saling menarik dan kutub yang sama akan saling tolak-menolak. Yang keempat, gaya magnet bisa menembus penghalang. Yang kelima, memiliki medan magnet. Jenis-jenis magnet. Yang pertama, berdasarkan asalnya, yaitu magnet alami dan magnet buatan. Adapun magnet buatan berdasarkan lamanya kekuatan magnet dibagikan lagi menjadi dua, yaitu magnet tetap dan magnet sementara. Yang kedua, berdasarkan bahannya. Magnet buatan dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Cara membuat magnet buatan. Yang pertama, membuat magnet dengan cara gosokan. Yang kedua, membuat magnet dengan arus listrik. Yang ketiga, membuat magnet dengan cara induksi. Bentuk-bentuk magnet terbagi menjadi 5, yaitu magnet batang, magnet ladam, magnet jarum, magnet silinder, dan magnet cincin. Dan yang terakhir, cara menghilangkan sifat kemagnetan terbagi menjadi 3. Cara yang pertama dengan dipukul-pukul, cara yang kedua dengan dipanaskan, dan cara yang ketiga dialiri arus bolak-balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tria Yunda Tasya. Di sini akan menjelaskan tentang pembuktian tentang adanya induksi elektromagnetik. Pembuktian tentang adanya induksi elektromagnetik yaitu dengan percobaan yang dilakukan oleh Faraday. Faraday menarik hipotesis bahwa jika sebuah arus dapat menghasilkan medan magnet, maka sebaliknya sebuah medan magnet pun dapat menghasilkan arus. Konsep medan pada saat itu belum dikenal, dan sasaran Faraday adalah membuktikan bahwa sebuah arus dapat dihasilkan dari magnetisme. Ia berkutat seputar permasalahan ini secara putus sambung selama periode waktu 10 tahun, hingga akhirnya berhasil tahun 1981. Ia melilitkan dua kumparan yang terpisah ke ujung-ujung kumparan sebuah inti toroida besi yang sama. Kemudian menyambungkan sebuah galvanometer ke ujung-ujung kumparan yang satu, membentuk rangkaian tertutup pertama, dan sebuah baterai ke ujung-ujung kumparan lainnya membentuk rangkaian tertutup kedua. Berikut adalah alat percobaan Faraday. Sejenak setelah rangkaian yang tersambung ke baterai ditutup, Faraday memperhatikan terjadinya penyimpangan sesaat pada jerk galvanometer. Penyimpangan serupa ke arah yang berlawanan terjadi ketika baterai dilepaskan dari rangkaian. Percobaan ini adalah eksperimen pertamanya yang melibatkan medan magnet yang berubah arah. Dan hal ini diikuti oleh pembuktian Faraday bahwa sebuah medan magnet bergerak atau sebuah kumparan bergerak juga akan mengakibatkan simpangan pada jarum galvanometer. Karena arus yang ditimbulkan disebabkan oleh induksi, maka arus tersebut dinamakan sebagai arus induksi. Sedangkan induksi yang menyebabkan arus induksi disebut induksi elektromagnetik. Sekian penjelasan dari saya.
Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Kemalasari, NPM saya 2014341115. Di sini saya akan melanjutkan materi ketiga percobaan tentang adanya induksi magnetik dengan hukum Les. Nah, sebelumnya pengertian hukum Les adalah hukum elektromagnetik yang dapat digunakan untuk menentukan arah gaya gerak listrik yang dihasilkan oleh induksi elektromagnetik. Nah, setelah Michel Faraday berhasil membuktikan bahwa medan magnet dapat menghasilkan arus listrik, fisikawan dari Rusia Henri Les berusaha menyempurnakan dengan menentukan arah arus induksi yang dihasilkan. Beliau mengemukakan gagasannya yang kemudian dikenal sebagai hukum Les, yaitu bunyinya arah arus induksi pada suatu pengantar berbentuk kumparan senantiasa mempunyai sifat melawan perubahan yang membuktikannya. Nah, percobaan hukum Les itu, jika pada magnet digerakkan, maka akan mendekati kumparan. Lantas, kemana arah dari arus listrik yang berlangsung pada hambatan R? Nah, hal ini dapat ditegaskan oleh sebab magnet yang digerakkan mendekati kumparan. Jadi, dalam kumparan tersebut akan menimbulkan GGL induksi, sehingga dapat mengakibatkan arus induksi pada kumparan timbul, dan juga menimbulkan medan magnet yang menentang terhadap medan magnet tetap. Jadi, arah arus pada kumparan atau yang terjadi itu hambatan yang berlangsung dari B ke A. Hal ini sama seperti dalam pernyataan dari hukum Les. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Dinda Arianti, NPM 201434149, kelas 3B, Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan induksi elektromagnetik. Penerapan induksi elektromagnetik. Penerapan induksi elektromagnetik adalah digunakan pada pembangkit energi listrik. Pembangkit energi listrik yang menerapkan induksi elektromagnetik adalah generator dan dinamo. Contohnya yaitu 1. Generator, 2. Dinamo, dan yang ketiga transformator. Pengertian generator adalah merupakan alat yang mampu mengubah putaran poros menjadi arus listrik dengan menggunakan proses induksi elektromagnetik. Dan yang kedua, dinamo. Dinamo merupakan alat yang bekerja kebalikan dari generator. Dinamo mampu mengubah arus listrik menjadi putaran poros yang mampu menggerakkan berbagai alat. Dan yang ketiga, trafo. Trafo merupakan alat yang mampu mengubah arus listrik dan juga voltasenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana terjadinya induksi elektromagnetik. Ketika magnet digerakkan keluar masuk sehingga kumparan terjadilah perubahan garis gaya magnet sehingga menimbulkan beda potensial atau tegangan. Adanya arus listrik sebagai hasil dari proses induksi elektromagnetik yang dapat dibuktikan dengan menyambungkan kumparan dengan ampermeter. Ketika magnet masuk ke dalam kumparan, maka garis gaya magnet yang tertangkap di dalam kumparan semakin banyak, dan sehingga menyebabkan jarum ampermeter bergerak ke kanan. Begitu pula sebaliknya, ketika magnet keluar kumparan, maka garis gaya magnet yang tertangkap berkurang.